Amin. Ya shalom. Ya puji Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita masih dengan tema yang sama. Tema besar kita something spesial. Dengan sebuah tema kecil, mencari yang hilang. Kita bisa buka firman Tuhan kita saudara dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, bisa katakan amin. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat-ayat yang genap. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya secara bersukacitalah bersama-sama sebab domba yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin saudara. Ya saudara, kalau kita melihat di gambar depan ada gambar domba, tentu ini ada sesuatu maksud tertentu kenapa ada gambar domba. Kalau kita melihat domba saudara, ada beberapa kelemahan domba. Yang pertama adalah domba itu lemah dan cenderung dia tidak tahu jalan. Makanya setiap domba biasanya akan mengikuti gembalanya di mana gembalanya pergi. Jadi dia selalu di belakang daripada gembalanya. Kemudian saudara, domba itu tidak pandai mencari makanan. Makanya dalam firman Tuhan dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Artinya bahwa gembala-gembala selalu membawa domba-dombanya ke tempat-tempat yang rumputnya hijau, yang tempatnya bagus. Agar apa? Agar domba itu bisa menikmati setiap makanan yang disiapkan oleh gembalanya. Dan domba juga itu rentan terhadap dengan namanya binatang buas. Dia sangat rentan sekali karena apa? Dia tidak punya sistem perlindungan diri. Beda seperti landak saudara, ketika dia mungkin mulai terancam, dia akan keluar dari punya duri-durinya. Supaya apa? Supaya mengamankan dirinya. Sedangkan domba, dia tidak punya kekuatan, tidak beda dengan kambing yang bisa mungkin bisa menanduk dengan tanduknya. Domba tidak, dan cenderung domba akan lari. Dan ketika domba itu sudah semakin besar saudara, kalau dia jatuh, dia susah untuk bangun lagi. Itulah domba. Dan ini juga menggambarkan kehidupan manusia, bahwa manusia juga rentan akan namanya sesuatu, khususnya dalam sistem dunia ini yang semakin hari semakin parah. Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana ada sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan bagaimana domba itu tersesat saudara. Dia tidak tahu jalan untuk kembali lagi. Kemudian gembalanya lah yang mencari. Dalam kehidupan kita, seringkali juga kita menemukan ada banyak orang yang tersesat. Karena apa? Karena kedagingan mereka. Mereka mengikuti hidup mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti jalan dunia yang salah. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari akan semakin rusak. Dan kadang-kadang ketika kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin kita akan tersesat. Kita akan mengikuti jalan dunia yang salah.
Bahkan kita akan mengikuti pola pikir yang salah, saudara. Ada banyak orang-orang yang disesatkan oleh ilah-ilah zaman. Ada banyak orang yang berpikir, buat apa ke gereja? Ada banyak orang berpikir begini, buat apa berbuat baik? Buat apa saya pergi menyembah Tuhan? Tidak ada gunanya. Toh juga orang-orang di luar sana tidak menyembah Tuhan juga sukses. Ada banyak orang di luar sana yang tidak takut Tuhan, justru hidupnya sepertinya diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia mau dicukupkan. Lalu muncul pikiran, buat apa saya ke gereja? Ada orang berpikir begini, setelah kita mati sudah selesai, tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Itu yang menyesatkan kehidupan banyak orang di hari-hari ini. Dulu saya punya pola pikir yang salah begini, saudara. Saya pikir ada namanya dosa putih atau dosa hitam atau tipu putih gitu. Artinya kalau menipu dengan tujuan yang bagus itu tidak masalah. Ternyata dosa adalah dosa. Mau tipu dengan tujuan benar, tetap aja menipu, saudara. Itu adalah pola pikir saya. Yang saya pikir adalah benar. Dan saya mendapatkan pola pikir itu dari orang tua saya yang diwariskan turun-temurun. Dan ada banyak sebenarnya pola pikir dunia yang salah yang sudah kita terima dari mungkin lingkungan kita, dari mungkin keluarga kita, dari budaya kita. Itulah yang menyesatkan, saudara. Untuk itu, saudara, Tuhan mau agar setiap kita itu seperti Yesus. Yesus adalah gembala agung. Dan setiap kita belajar menjadi serupa dengan Dia. Amin, saudara. Artinya bahwa kita belajar apapun yang dilakukan oleh Yesus, kita belajar meneladani. Ada 3 alasan kenapa kita harus mencari yang hilang. Yang pertama, saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dianggap penting. Firman Tuhannya, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai apa? Sampai ia menemukannya, saudara. Perhatikan teks yang berwarna kuning. Mengapa sampai kita harus mencari yang hilang? Karena ternyata itu sesuatu yang penting. Kita perlu belajar bahwa setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Amin. Setiap kita adalah buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu diselamatkan oleh kasih karunia. Ada banyak orang yang belum menerima anugerah itu, saudara. Untuk itu, ini sesuatu yang penting. Agar apa? Agar orang lain juga mengalami apa yang pernah kita alami. Jiwa itu begitu penting di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat dari Kejadian, itu kita melihat bagaimana Tuhan begitu konsen dengan yang namanya janji keselamatan. Dan Tuhan senantiasa mengirimkan orang-orang atau hamba-hambanya untuk menyampaikan kabar bahwa ketika kau tidak percaya kepada Allah, maka kau akan binasa. Tetapi ternyata ketika Tuhan mengirimkan hamba-hambanya, ada orang yang percaya, tapi banyak juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak juga hamba-hambanya yang harus binasa karena begitu banyak penolakan dari orang-orang terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita melihat juga di dalam konteks kita hari-hari ini, kita begitu banyak melihat sejarah bagaimana para misionaris yang harus mati ketika dia menyebarkan kabar baik. Dan puncaknya, karena ini dianggap sesuatu yang begitu penting oleh Allah, Tuhan harus mengirimkan anaknya yang tunggal itu dan harus dipakukan di kayu salib. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena ini begitu penting. Kalau Tuhan menganggap bahwa jiwa itu penting, saudara, perhatikan ini. Gembala itu dia meninggalkan yang 99 itu, bukan berarti dia tidak bertanggung jawab buat yang 99, karena dia tahu bahwa ini adalah aman. Maka dia meninggalkan yang ada dan dia mulai mencari sampai apa? Sampai menemukannya.
Kalau sesuatu yang tidak penting, ngapain dicari? Betul? Kalau itu tidak penting, buat apa gembalanya itu mencari? Karena ini begitu penting, dombanya begitu penting, jiwanya begitu penting, maka gembala ini harus rela meninggalkan yang ada. Dia mencarinya sampai dia mendapatkan. Dan tentu saudara, kalau dia mencari, ini bukan mencari di tempat yang enak. Di mana-mana kalau orang tersesat, khususnya domba saudara, dia tersesat mungkin di semak-semak. Maka gembala juga harus pergi ke semak-semak, dan dia juga harus menerima atau siap dengan sebuah risiko yang ada, karena dia mencarinya ke tempat di mana domba tersesat. Karena apa? Karena ini begitu penting. Meskipun dia harus capek, tidak apa-apa, karena ini penting. Mungkin dia harus bersiap-siap kena duri ketika dia mencari semak duri, tidak masalah, karena ini begitu penting. Karena apa saudara? Karena sesuatu yang dianggap penting akan kita berikan fokus dan waktu yang lebih. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesuatu yang penting akan kita berikan fokus dan waktu yang lebih. Domba ini dianggap penting, makanya diberikan fokusnya. Dia tinggalkan yang 99, dia cari dia. Fokuskan semuanya kepada domba yang hilang. Bahkan waktunya pun harus difokuskan kepada domba yang hilang, yang seharusnya mungkin mereka pulang di jam yang sudah ditentukan, tetapi karena dombanya hilang, mereka harus lebih lama lagi. Karena apa? Karena waktu yang harus diberikan untuk mencari domba yang hilang. Di dalam konteks kita saudara, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Tidak terkecuali saudara. Kenapa kita hamba Tuhan? Karena kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup tanpa Tuhan tidak bisa. Seorang hamba dia harus hidup dengan Tuhan. Tanpa Tuhannya dia tidak bisa bikin apa-apa. Dan setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita punya persepsi yang sama. Kalau Tuhan menganggap bahwa jiwa itu penting, maka kita juga harus punya pikiran yang sama, bahwa jiwa itu adalah penting. Di dalam gereja tentu ada program-program gereja. Dalam hidup kita juga tentu ada beberapa prioritas dalam hidup kita. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan atau yang lainnya. Tapi marilah kita belajar. Kita harus memberikan sebuah tempat bagi jiwa dalam kehidupan kita. Kalau kita anggap jiwa itu penting, saya percaya kita akan meluangkan waktu, kita akan memfokuskan hidup kita dengan jiwa. Meskipun kita harus meninggalkan 99 ekor domba, maksudnya apa? Mungkin kita harus meninggalkan kesenangan kita, mungkin kita harus meninggalkan waktu kita, kita harus meninggalkan semua zona nyaman kita. Ingat, 99 ekor itu kan zona nyaman. Buat gembala, dia bersama-sama dengan domba-dombanya, dia ada di sebelahnya, di sekitar domba-domba, sudah nyaman. Tapi dia harus keluar dari zona nyamannya itu. Hanya apa? Hanya untuk mencari yang begitu penting. Kemarin di awal tahun saya sempat sampaikan, mari taruh satu nama dalam kehidupan saudara yang harus kita doakan dimulai dari awal tahun, yang akan kita bawa kepada Tuhan. Kenapa kita harus mendoakan dia? Karena dia begitu penting. Kalau dia penting saudara, biasanya di dalam doa-doa kita akan selalu sisipkan atas setiap permasalahan itu. Contohlah, kita bergumul dengan orang tua kita. Saya yakin dan percaya, karena orang tua kita penting, setiap hari pasti kita akan berdoa buat orang tua kita. Pokoknya apapun yang kita anggap penting, pasti kita akan memberikan waktu untuk doa untuk barang itu. Jadi mulai hari ini saudara, jiwa harus kita anggap penting. Coba bilang ke sebelah kakak, jiwa itu penting bagi Tuhan. Pertanyaannya, seberapa banyak kita berdoa buat jiwa yang sedang kita doakan? Saya tidak bicara banyak hal, tapi satu jiwa. Mari doakan dari hari ini jiwa itu. Karena hal yang kedua saudara, mengapa kita harus mencari yang hilang? Kita baca sama-sama. Secara sengaja dicari, karena domba tidak tahu jalan pulang. Mengapa kita harus mencari domba? Karena kita harus secara
sengaja mencari, karena domba tidak tahu jalan pulang. Saudara, gembala tidak pernah menunggu dombanya untuk pulang. Dia tidak bilang begini, dia kan sudah lama dengan saya, dia sudah tahu bahwa setiap hari kita akan selalu di tempat ini. Dia tahu lah di mana dia tempat tinggalnya. Sama seperti kalau kita pergi bawa burung merpati, saudara, kalau sudah sering kita latih, biasanya orang suka terbangkan di tempat yang jauh. Nanti dia akan pulang sendiri. Kita punya mungkin hewan piaraan, mungkin kucing, anjing, saudara. Kalau dia pergi, pasti dia akan kembali. Dan tidak perlu kita mencarinya dia. Seorang gembala tidak akan berpikir seperti itu. Pastinya sudah, nanti dia akan kembali sendiri. Saya pernah di rumah mau cari BPKB, dan saya lupa taruh di mana BPKB itu. Memang saya punya kelemahan, adalah suka lupa menaruh sesuatu yang saya taruh begitu. Dan di hari itu, saudara, karena ini sangat penting, saudara, maka secara sengaja saya mencari BPKB itu, saudara. Saya mulai bongkar rumah, semua berkas saya kasih keluar, pokoknya semua saya acak-acak. Hanya apa? Hanya untuk mendapatkan BPKB ini. Memang, saudara, kalau itu bukan barang penting, biasanya saya akan bilang begini, kas tinggal sudah. Biasanya kalau barang dicari dia tidak ketemu, jadi kalau tidak dicari nanti baru ketemu sendiri. Tapi karena ini penting, saudara, karena apa? Kalau motor tanpa BPKB itu artinya motor bodong gitu kan, tidak ada bukti kepemilikannya gitu. Makanya saya mau tidak mau harus mencarinya. Secara sengaja saya membongkar rumah itu. Maksudnya apa, saudara? Jiwa tadi kan penting. Maka kita harus secara sengaja untuk mencari. Amin. Tidak bisa kita tinggal saja. Kita harus secara sengaja, harus pergi. Kalau saudara punya sosial media, secara sengaja saudara harus menggunakan sosial media saudara untuk membagikan berita Injil. Harus disetting secara sengaja, tidak dibuat ya kebetulan, ya kadang-kadang, tidak. Harus secara sengaja. Saya belajar, saudara, secara sengaja untuk menyampaikan kabar baik. Kemarin saya dengan istri habis pergi ke rumah kakak, kemudian kami pergi ke Borobudur ya. Karena berat saya sedikit capek-capek. Di situ saya lihat ada ada orang yang jual jasa pijat dengan kursi pijat. Saya pergi ke sana, saya dan istri. Dan secara sengaja saya sudah men-setting. Pokoknya habis selesai dipijat dengan kursi pijat, maka secara sengaja saya akan mulai bercerita tentang iman saya. Saya akan secara sengaja menyampaikan tentang Yesus adalah Juru Selamat. Harus secara sengaja, saudara, kita men-settingnya. Dan sudah, setelah saya selesai dipijat, secara sengaja saya mulai menceritakan. Saya bilang kepada dia bahwa Isa bukan sekedar nabi, bahwa Isa itu Juru Selamat. Kalau Mas percaya, maka Mas akan diselamatkan. Saya secara sengaja, saudara, menceritakan itu. Bukan secara tidak sengaja, harus disengaja. Hari Jumat ketika saya pelayanan, saya datang karena jam 11 pelayanannya. Saya dari rumah jam 9 pagi di Jayapura. Sampai di Jayapura baru jam 10, masih 1 jam. Saya memang dari awal sudah punya rencana, saya akan ke Gramedia dulu untuk ya kasih dingin badan, karena kan panas, jadi masuk ke AC dulu biar dingin sedikit begitu. Baru saya akan secara sengaja pergi ke Taman Mesra. Saya pergi ke sana, tapi karena Gramedia tutup, akhirnya saya langsung saja ke Taman Mesra. Di sana saya sudah dari rumah sudah merancangkan secara sengaja. Saya akan pergi ke sana dan secara sengaja saya akan menjumpai satu orang untuk saya menceritakan iman saya. Sekali lagi, secara sengaja. Saya sampai di sana, saya lihat mas-mas yang jual mie ayam, dan sudah. Mulailah saya secara sengaja untuk menceritakan. Sekali lagi, yang membuat orang bertobat bukan kita.
Tapi yang Tuhan mau untuk kita secara sengaja menceritakan iman kita kepada orang lain. Secara sengaja kita mencari orang-orang yang tersesat untuk dibawa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bilang orang yang tersesat, itu ada banyak. Ada orang Kristen juga yang banyak yang tersesat, betul? Ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti, karena mereka hanya lahir Kristen dan ikut-ikutan menjadi Kristen, tapi mereka tidak mengerti sebenarnya siapakah Yesus itu, siapakah Juru Selamat itu. Atau mungkin juga orang yang tersesat adalah kaum Kedar. Itu jelas mereka tersesat. Tapi mana saudara, kita belajar secara sengaja untuk kita menceritakan iman kita. Mungkin kita bilang, aduh bagaimana cara memulainya. Itulah yang saya bilang, secara sengaja. Mulailah dengan kita mencerita iman kita kepada sahabat kita. Ya kan sering ngobrol, jadi tidak ada sekat gitu kan, yang mungkin masih tersesat. Atau mungkin juga setelah kita terbiasa, kita mulai naik kepada orang-orang Kristen yang mungkin tidak pernah ke gereja, yang tidak kita kenal, dan kita naik lagi kepada orang-orang kaum Kedar. Artinya harus secara sengaja untuk kita menyampaikan kabar baik, mencari yang hilang. Amin saudara. Bilang ke sebelah kakak, harus secara sengaja. Harus secara sengaja saudara. Karena Tuhan bilang bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Kata pergi itu artinya dia sengaja untuk pergi dan sengaja menjadikan semua bangsa murid. Memang ada dalam konteks lain saudara, bagaimana Tuhan membawa jiwa ke jemaat mula-mula. Dikatakan begini, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jiwa kepada jemaat mula-mula. Itu konteks yang lain. Tetapi saudara, kita mau belajar secara sengaja. Sekarang coba kita pikir dulu, kita renungkan dulu, kira-kira 1 minggu ini, ke depan ini, kepada siapa kita secara sengaja untuk kita menceritakan kasih Tuhan. Coba tanya sebelah kakak, dalam minggu ini siapa yang secara sengaja kita membagi tentang kabar baik? Mungkin secara sengaja kita mau cerita ke teman kita, tidak masalah. Tetapi kita harus secara sengaja. Amin saudara. Karena ini sesuatu yang penting. Gembala mencari dombanya sampai ia menemukannya. Hal yang ketiga yang begitu dahsyat saudara. Mengapa kita harus mencari yang hilang? Karena mencari yang hilang adalah sukacita sorga. Kita baca firman Tuhannya 1, 2, 3. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, mengapa sampai kita harus mencari yang hilang? Karena ternyata ini sukacita sorga. Ketika gembala ini saudara menemukan dombanya yang hilang itu, apa yang dia lakukan? Dia menaruh dombanya di atas bahunya. Kemudian dia mulai mencari teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dia mengundang mereka semua. Untuk apa? Untuk bersukacita. Saudara, ini cuma domba loh. Seandainya pun dia tidak perlu undang pun tidak masalah juga. Ya, ini kan hal yang biasa lah dengan seorang gembala. Ketika dombanya mungkin tersesat atau mungkin ada masalah di tengah-tengah dia punya pekerjaan, hal yang biasa. Tetapi ternyata ketika dia menemukan sesuatu yang dia cari itu sampai dia dapat, itu suatu sukacita yang luar biasa. Yang digambarkan, dia mengundang sahabat-sahabatnya, dia mengundang dia punya teman-temannya untuk datang bersukacita. Saudara, kalau kita melihat
Kalau Tuhan bersuka cita, maka kita harusnya membuat Tuhan bersuka cita. Kita saja saudara, kalau kita punya teman atau kita punya sahabat, kalau dia bersuka cita, kita pingin membuat dia bersuka cita. Kita tahu apa sih yang bikin dia bersuka cita. Kayak saya yang saya punya istri saudara, saya tahu apa yang membuat dia bahagia. Saya tahu itu. Biasanya kalau dia sudah lihat sesuatu begitu, kemarin dia sudah bilang sama saya, dia sudah cerita ada barang-barang cakar bongkar, cabu lah. Dia punya teman ada jual-jual cabu. Ya sudah, ini pas hari Valentine gitu kan. Memang berbeda. Saya yakin pasti ibu sudah mendapatkan coklat dan bunga di sekolah, pasti sudah dapat. Kan dari anak-anak beruntung. Saya tidak pernah mau beli bunga dan coklat. Kenapa? Karena sudah ada barangnya di rumah. Nah, jadi untuk membahagiakan dia, untuk menyukakan dia, saya bilang saudara, kau pilih saja antara dua hal, boneka atau cabu. Karena dia pilih cabu tuh. Ini mungkin aneh ya, hadiah Valentine pakaian cabu. Kenapa? Tapi dia senang. Saya tahu apa yang dia suka. Saya belajar untuk menyenangkan dia dengan memberikan apa yang dia suka. Dan kita tahu apa sih yang menjadi suka surga. Coba saudara buka dan coba baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kira-kira peristiwa apa yang membuat surga bersuka cita? Hanya itu saja, hanya jiwa saja. Tidak ada peristiwa lain yang membuat surga gempar, surga meriah, hanya ketika satu jiwa itu dimenangkan. Kalau kita tahu kalau surga bersuka cita ketika domba itu kembali, saudara, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan membawa domba itu kembali. Amin. Bilang sebelah, kakak bawa domba itu kembali biar surga bersuka cita. Saudara, nanti saudara praktek. Ada kebahagiaan yang tidak terukur ketika saudara bisa bercerita saja. Jangankan bisa memenangkan, hanya bercerita saja itu sudah senang. Seperti ada sebuah kemenangan dari pergumulan batin antara cerita tidak. Kadang begitu kan, kita mau cerita macam apa ya, macam antara dudak atau mungkin benar kita cerita diterima atau tidak. Saudara berani cerita saja, itu sudah sukacita loh. Apalagi kalau orang yang kita wartakan tentang kabar baik dia menerima Yesus, wow, itu adalah sebuah sukacita yang tidak dapat kita beli, saudara. Nanti saudara praktek, saya percaya akan ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Sukacita surga itu turun atas kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa di tahun ini sekali lagi saya katakan bahwa satu jiwa buat Tuhan akan kita genapi. Ketika kita mengerti bahwa jiwa itu begitu penting bagi Tuhan. Ketika kita secara sengaja untuk pergi mencari yang penting itu. Dan saya percaya ketika kita mendapatkan yang penting itu bagi Tuhan, maka surga bersuka cita. Amin. Kita berdoa. Hati. Kita minta Tuhan supaya memberikan mata seperti matanya yang bisa melihat di sekeliling kita. Kita minta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati kita mau melangkah. Saya tahu mungkin kita bergumul berat untuk bagian itu, tetapi saya percaya Tuhan mau disenangkan. Berikan Tuhan.
Mari ingat kembali nama yang sudah kau komitmenkan untuk kau bawa kepada Tuhan. Mari di hari ini, di siang hari ini, kau berdoa lagi. Dan mari engkau membuat sebuah komitmen agar engkau secara sengaja untuk membangun hubungan dengan orang yang ingin engkau bawa kepada Tuhan. Mari pikirkan secara sengaja kapan kau akan berbicara. Mari secara sengaja engkau minta Tuhan menolong engkau untuk memberikan hikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Seperti gembala itu, dia secara sengaja keluar meninggalkan domba-dombanya yang lain, dan dia secara sengaja mencari sampai dia mendapatkan. Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa jiwa begitu penting bagi Tuhan, dan persepsi yang sama juga kami akan pakai bahwa jiwa juga penting bagi kami. Dan tolong setiap kami untuk secara sengaja pergi, karena kami tahu Tuhan bahwa ini adalah sukacita sorga. Mampukan kami untuk melangkah, mampukan kami untuk berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin.